Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tang, salam satu obeng, salam satu kunci ringpas. Oke. Nah, di sini saya menemukan satu kasus. Ini motornya. Di sini Bitnew ESP. Ini yang punya motor di sini lagi menunggu duduk manis santai, bro. Dia barusan melakukan perjalanan Pekanbaru, Pekantebi. Kebetulan sebenarnya ini tadi saya sudah mau tutup, tapi masih dipaksa juga oleh yang punya motor. Ya terpaksa harus ini direbuat juga. Nah, di sini katanya kasus motornya berebet ringan pada saat dekselerasi. Memang setelah saya coba juga berebetnya itu memang ringan, tidak separah seperti kasus-kasus sebelumnya yang sering kita jumpai pada kepunyaannya motor Bitnew ESP. Nah, sebenarnya yang beliau sebenarnya sekitar perjalanan 10 km lagi akan sampai ke tujuan, tapi sayangnya di sini dia sudah berebet. Nah, di sini sebelumnya saya cek daripada tekanan pilpom, dia berada di posisi tekanan pilpomnya tadinya setelah dicek di 2 bar saja dia tidak sampai, hanya di kisaran. Ini kan nilainya 10, 20, 30, 40. Nah, di angka 20 saya tidak sampai, tadinya sekitaran di sini ya. Kalau diambil hitungannya sekitaran 17,5 bar. Nah, di sini maka dapat diponis kasus berebet ringan. Cuman karena berhubung ini sudah malam, untuk mendapatkan spare part agak sangat rumit, agak susah, apalagi di tempat saya perkampungan sekali. Nah, di sini untuk sistem akal, di sini regulatornya ini hanya saya kasih lem tadi, pakai lem ini bro, pakai lem steel supaya kuat karena dia akan direndami oleh bensin nantinya. Nah, di sini cuman ingat saya ingatkan sekali lagi untuk semua mekanik, ini hanya untuk sistem akal. Ini hanya sistem akal, tidak dianjurkan karena ini kalau masalah dana ya yang punya motor siap sekali. Cuman karena barangnya tidak ada, maka terpaksa kita akalin saja. Di sini kalau kamu sering bongkar pasang pilpom, maka kamu akan menemukan di sini ada lubang. Ini sudah saya lem ya, sudah tertutup. Di sini ada plat lempengan berdiameter itu agak silver warnanya. Nah, di tengahnya ada lubang, maka itu kamu sampel saja untuk menaikkan tekanan pilpom daripada Bitnew ESP ini. Nah, di sini mari kita lakukan. Di sini sudah saya sampel, sudah saya sumbat. Nah, di sini coba kita lakukan pemasangan, kita cek nanti hasilnya bagaimana, apakah dia masih bertahan di angka di 17,5 bar. Nah, untuk proses perakitan ingat, apabila Anda masih ragu dalam keadaan posisi kabel, karena ini sangat bahaya sekali bro, silakan dipoto terlebih dahulu, dipoto dulu sebelum dibongkar, atau diingat dikasih tanda, dikasih kode atau apalah gitu. Nah, cara masangnya begini, pasang dahulu ini kutub kabel di kutub positif sama kutub negatif, baru dimasukkan dengan bersamaan. Ingat di sini ada seal, jangan lupa sealnya, karena saya saat servis bagian pom sealnya selalu tidak ada. Seperti ini, perhatikan saja. Nanti kita lihat hasilnya, apakah dia hasil daripada sistem akal ini berhasil atau tidak. Nanti setelah dipasang di situ dapat menentukan. Saya pasang dulu sebentar ya bro. Nah, di sini perakitan komponen pilpom sudah selesai. Mari akan kita pasang ke motornya. Nah, jangan lupa seal yang ini, dia kan jika sudah kena bensin dia kan akan memuai. Maka untuk proses pemasangan memudahkan Anda memasang seal daripada pom ini yang di bibir tutup tangki. Jangan lupa dilumasi pakai grease atau bahasa awamnya gemuk, karena 99% semua kita mekanik membuka ini pasti memasangnya akan gagal kemudian. Sebab apalah daya, sebab dia ini kan bernuansa karet.
bernuansa karet. Apabila dikenai bensin maka akan mengembang. Nah, sekarang kita lanjutkan pemasangan ke motornya. Nah, di sini keadaan pom sudah terpasang. Nah, pil pomnya sudah terpasang. Sekarang kita cek tekanan dari yang awal tadi hanya di 17,5 bar. Sekarang setelah dilakukan reboisasi daripada proses sampel tadi, kita cek gimana hasil daripadanya. Jelas. Nah, di sini dapat diperhatikan di sini berapa bar dia. Nah, sekarang kita buka kontak. Nah, ternyata hasil daripada proses reboisasi daripada suatu pil pom ini adalah dapat dipastikan tidak berhasil. Maka dapat diponis ini pomnya sudah lemah betul, sudah menjauh sekali. Ini setelah dilakukan reboisasi hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Nih, saya buka kontak lagi, Nah, dia tetap bertahan di angka 17,5 bar. Nah, sekarang sekarang ini maka ini motor harus menginap demikian di bengkel. Nanti tergantung sama yang punya motor, apakah masih dia lanjutkan ini motor berebet sampai ke tujuan, ke rumah dia di Pekan Tebih jauh di sana, apakah ini harus menginap dulu menjelang melakukan pergantian pil pom yang baru untuk besok pagi. Nah, maafkan saya sebab di sini hasil reboisasi tidak berhasil, apalah daya karena ini pom memang lemah sudah. Nah, inilah salah satu contoh untuk melakukan reboisasi pada pil pom. Nah, pil pom ini tidak semua dapat direboisasi sebab kadang lemahnya masih sedikit, kadang ini sudah lemah berat. Kalau sudah lemah berat, inilah hasilnya. Nah, hasilnya bisa dikatakan nihil. Maka dapat diponis sekali lagi ini pil pom harus diganti baru, tidak bisa sistem akal. Nah, sampai di sini dulu pengalaman sepele malam ini dari pasien saya yang sedang di perjalanan. Saya sampai di sini dulu ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Mekanik Sumatera, Jos.